kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya. Jadi di materi sebelumnya kita telah membahas mengenai perlawanan di daerah Maluku, dan kali ini kita akan bergeser sedikit ke Pulau Jawa untuk membahas mengenai perlawanan kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Sebenarnya ada banyak sekali perlawanan yang kemudian terjadi di Pulau Jawa dalam menghadapi kolonialisme, entah itu menghadapi Portugis, VOC, atau bahkan menghadapi pemerintah kolonial Belanda setelah runtuhnya VOC. Nah, namun di sini kita akan mengambil sampel berupa tiga perlawanan dari tiga kerajaan besar yang kemudian sempat melakukan perlawanan-perlawanan terhadap beberapa hegemoni kekuasaan bangsa barat. Jadi hari ini materi kita adalah materi mengenai perlawanan kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Nah, materi yang pertama yaitu adalah perlawanan dari wilayah kerajaan Demak. Oke. Jadi Demak itu berada di sekitaran daerah sini ya. Berada di atas daerah sini, berada di wilayah Jawa Tengah kalau kita mengambil peta saat ini. Nah, jadi berbicara mengenai perlawanan kerajaan Demak itu tidak akan jauh-jauh dari sejarah Sunda Kelapa, sebuah pelabuhan besar yang berada di daerah Batavia ya. Tapi mungkin kalian bertanya kenapa harus tidak jauh-jauh dari pelabuhan Sunda Kelapa yang ada di Batavia, bukankah Demak berada di wilayah Jawa Tengah atau Semarang? Oke, kita akan memulai dari tahun 1521. Di tahun itu Kerajaan Demak dipimpin oleh Sultan Trenggono atau Sultan Trenggana ya. Banyak orang menyebutnya Trenggono, bisa juga kita pakai istilah Sultan Trenggana. Dia memerintah di tahun 1521. Nah, jika kalian mengingat materi sebelumnya, di tahun 1521, saat itu yang baru datang ke Nusantara, bangsa barat yang baru datang itu adalah Portugis dan juga Spanyol. Jadi sebelumnya Portugis sudah sampai di Malaka di tahun 1511 dan kemudian tiba di Maluku 1512 di bawah pimpinan Francisco Serrao. Dengan dikuasainya Malaka oleh Portugis membuat Demak itu mulai was-was karena di sana di daerah Malaka Portugis sudah mulai melakukan monopoli perdagangan, dan itu yang ditakutkan oleh Sultan Trenggono atau Sultan Trenggana di daerah sini, di daerah Demak, jangan sampai Portugis juga ikut melakukan monopoli perdagangan jika suatu saat nanti mereka menguasai wilayah-wilayah di kerajaan Demak. Dan juga di sini Sultan Trenggana memiliki keinginan untuk memperluas wilayahnya mulai dari daerah Jawa Timur sampai ke daerah Jawa Barat, dan saat itu di sini di daerah Jawa Barat ya, terutama daerah Batavia, ada suatu pelabuhan besar yaitu namanya Pelabuhan Sunda Kelapa. Mungkin kalian sudah sering dengar, dan pelabuhan itulah yang kemudian telah dikuasai oleh Portugis saat itu. Nah, akhirnya Sultan Trenggono atau Sultan Trenggana itu kemudian meminta kepada Fathahillah, ini adalah seorang Fathahillah itu Raden Fathahillah ya, yang merupakan Panglima Demak, untuk memimpin pasukan Demak dengan tugas merebut daerah Sunda Kelapa dan Banten. Nah, kita melihat timeline waktunya saja di sini untuk memahami lebih lanjut bagaimana kemudian perlawanan yang terjadi saat itu. Karena kalau kita membahas mengenai perlawanan Demak itu tidak akan jauh-jauh dari perebutan terhadap wilayah pelabuhan Sunda Kelapa dan juga daerah Banten. Oke, ini kita lihat timeline waktu yang disediakan oleh majalah Terkait. Nah, di mana pelabuhan Sunda Kelapa ya. Di pelabuhan Sunda Kelapa itu ada di daerah sini, daerah Jakarta saat ini. Oke, jadi pelabuhan Sunda Kelapa itu sebenarnya sudah ada sejak era Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat dengan namanya seperti ini, Anda bisa lihat. Dan kemudian ternyata pelabuhan Sunda Kelapa merupakan
salah satu pelabuhan besar yang dimiliki oleh kerajaan Pajajaran, kerajaan Hindu Pajajaran. Nah, ternyata kerajaan Hindu Pajajaran ini dengan datangnya Portugis di wilayah Malaka, ternyata kerajaan Pajajaran meminta bantuan kepada Portugis untuk menghadapi orang-orang Cirebon atau menghadapi kerajaan Cirebon, karena wilayah Kesultanan Cirebon itu juga mencoba melakukan ekspansi wilayah untuk menaklukkan daerah-daerah di pesisir Pulau Jawa, termasuk kerajaan Hindu Pajajaran saat itu. Di Pajajaran ini masih bersifat kerajaan Hindu ya. Itulah kerajaan yang kemudian mencoba ditaklukkan juga oleh Cirebon. Akhirnya untuk menambah pasukan kerajaan Hindu Pajajaran itu kemudian menjalin kerjasama dengan Portugis, bangsa Barat yang sudah pertama kali datang di tahun 1511. Mereka sudah datang di Malaka dan juga mulai menduduki Maluku ketika mereka datang 1512. Nah, akhirnya terjadilah kesepakatan damai antara Portugis dengan Pajajaran, dan itulah yang kemudian membuat kerajaan Demak mulai khawatir dengan kekuatan politik kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, karena kerajaan Hindu Pajajaran adalah kerajaan yang bercorak Hindu, namun mereka punya tambahan amunisi kekuatan baru, yaitu dengan datangnya Portugis. Nah, akhirnya di tahun 1527, seperti yang dijelaskan tadi, bahwa Fathahillah dari kerajaan Demak itu kemudian dia bergabung dengan kerajaan Cirebon, meminta bantuan kepada Cirebon untuk merebut daerah Sunda Kelapa itu, merebut pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, akhirnya Sunda Kelapa berhasil direbut pada tanggal 22 Juni 1527. Nah, akhirnya nama Sunda Kelapa itu diganti menjadi Jayakarta oleh Fathahillah setelah berhasil direbut. Nah, penamaan Jayakarta ini memiliki beberapa arti. Jayakarta beberapa orang mengartikannya sebagai kejayaan, bisa juga kesejahteraan atau kemenangan yang sempurna atau kota kemenangan. Itulah arti dari Jayakarta, diganti oleh Fathahillah ketika dia berhasil merebut Sunda Kelapa dari Portugis dan juga kerajaan Hindu Pajajaran saat itu. Nah, tanggal 22 Juni inilah yang kemudian juga nanti diperingati sebagai hari lahirnya kota Jakarta, karena Jayakarta ini kemudian nantilah yang berubah nama menjadi Batavia, dari Batavia kemudian nanti berubah lagi namanya menjadi Jayakarta. Nah, inilah dia penampakan pelabuhan Sunda Kelapa ya. Ada banyak kapal-kapal besar yang berjejer. Ini masih era-era saat ini ya, era-era reformasi, era-era milenial. Jadi bukan penampakan kapal-kapal di era kedatangan bangsa Barat, bukan, tapi beginilah gambaran betapa luas dan besarnya pelabuhan Sunda Kelapa ya. Di sini kita biasa lihat banyak sekali kapal-kapal besar yang kemudian berjejer. Ya, nantinya pelabuhan Sunda Kelapa ini setelah berhasil direbut oleh Fathahillah dan dijadikan kota Jayakarta, daerah ini kemudian di daerah sekitaran sini ya, di daerah setelah dikuasainya Sunda Kelapa dan juga dikuasainya daerah Banten saat itu, akhirnya daerah Sunda Kelapa ini atau Jayakarta ini kemudian diserahkan oleh Fathahillah kepada anaknya, yaitu salah satu raja di Banten namanya Maulana Hasanuddin. Nah, dia kemudian diberikan wilayah ini untuk dikelola, yaitu sosok seorang Maulana Hasanuddin dari kerajaan Banten. Ya, namun kemudian ya pada tanggal 30 Mei 1619 ketika VOC sudah mulai berkuasa dengan baik di sini, VOC kemudian mulai menguasai dan mulai merebut daerah Jayakarta ini ya, direbut pada tanggal 30 Mei 1619 ya. Anda bisa lihat di bawah sini 30 Mei 1619 J.P. Kun ya, kalau Anda masih ingat sosok seorang Jan Peter Sukun ya. J.P. Kun merebut Jayakarta, dia merebut Jayakarta di sini dan kemudian mengganti namanya
menjadi Batavia. Nah, kita lihat dulu. Nah, di sini masih sama tertulis Demak bergabung dengan Cirebon merebut Sunda Kelapa dipimpin Fatahillah. Nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta. Jadi setelah itu Jayakarta diberikan kepada Maulana Hasanuddin, namun kemudian pada tanggal 30 Mei Jipikun kemudian merebut Jayakarta dan menggantinya menjadi kota Batavia, dan itulah nanti kota yang kemudian nanti menjadi Jakarta, yang kemudian hari ini menjadi kota Republik Indonesia. Oke, itu mengenai perlawanan dari Kerajaan Demak. Nah, selanjutnya kita bergeser ke perlawanan dari Kerajaan Banten. Nah, jadi perlawanan dari Kerajaan Banten bisa dimulai di tahun 1619 dan baru berakhir di tahun 1682. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana politik divide et impera atau politik pecah belah antara Belanda, politik yang diterapkan oleh Belanda maupun VOC ketika mereka mencoba untuk menguasai daerah-daerah di wilayah kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa, karena mereka betul-betul memanfaatkan dengan baik politik divide et impera itu. Jadi wilayah Banten itu berada di sini ya, berada di Selat Sunda. Jadi bisa dikatakan posisi Banten saat itu adalah berstatus sebagai pelabuhan yang sangat bagus, sangat strategis karena berada di Selat Sunda, dan juga kemudian Banten berpotensi menjadi bandar perdagangan yang strategis sehingga berulang kali Belanda mencoba menguasainya tapi tidak pernah berhasil. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Belanda datang ke Nusantara dan mendarat di Banten di tahun 1596. Dan mereka mendarat pertama kali Banten. Mereka melihat Banten sebagai bandar pelabuhan yang sangat strategis karena berada di Selat Sunda dan juga bisa menjadi jalur transisi dari Malaka ke Maluku. Jadi ketika orang-orang dari Malaka, mereka bisa saja singgah ke pelabuhan Banten di sini, singgah sejenak, bongkar muatan dan kemudian bisa melanjutkan perjalanan ke Maluku. Begitu juga sebaliknya, perjalanan dari Maluku bisa singgah lebih dulu di pelabuhan Banten sebelum melanjutkan ke Malaka atau langsung ke negeri Eropa. Nah, karena strategisnya pelabuhan Banten ini, Belanda kemudian mencoba untuk menguasainya, akan tetapi Belanda selalu gagal untuk menguasai pelabuhan Banten ini karena kerajaan Banten begitu ngotot mempertahankan wilayahnya dari Belanda ataupun VOC saat itu. Akhirnya di tahun 1619, ya, kalau Anda masih ingat pembahasan yang tadi, tahun 1619 Belanda kemudian membangun kota perdagangan di Batavia setelah merebut Jayakarta tadi di tahun 1613 oleh Jipikun. Jadi di tahun itu, di tahun 1613, di daerah sini setelah direbutnya kota Jayakarta oleh Jipikun, Belanda VOC kemudian membangun kota perdagangan, ya, yaitu kota perdagangan Batavia untuk menyaingi Banten. Jadi di situ saat itu ada dua pelabuhan besar yang kemudian bersaing ketat. Ada pelabuhan Banten di sekitaran sini dan juga VOC dengan pelabuhan Batavianya di sini. Nah, karena saling berdekatan dan terus bersaing antara Batavia milik VOC dan pelabuhan Banten di sini, maka sering terjadi bentrokan antar keduanya. Nantilah pada tahun 1651 Sultan Ageng Tirtayasa, ya, ini adalah sosok seorang Sultan Ageng Tirtayasa, dia kemudian naik tahta menjadi raja di Kesultanan Banten dan dia pun mencoba untuk memperkuat pertahanan dalam menghadapi serangan VOC, karena dengan adanya pelabuhan-pelabuhan di sini bisa jadi itu membuat Banten bisa saja diserang sewaktu-waktu oleh Belanda. Ya, jadi di tengah gencarnya seorang Sultan Ageng Tirtayasa ini yang mulai memerintah di tahun 1651, di tengah gencarnya dia melakukan kampanye anti VOC dalam menentang VOC. Ia mengangkat dua anaknya, kebetulan saat itu dia punya dua anak,
yaitu Sultan Haji dengan Arya Purbaya. Jadi Sultan Haji ini di tahun 1671 ya, di tahun 1671 Sultan Haji itu kemudian diangkat menjadi penanggung jawab dalam negeri. Jadi Sultan Haji akan mengurusi seluruh pemerintahan di wilayah Banten di dalam negeri. Nah, kemudian untuk Arya Purbaya, anak kedua dari Sultan Ageng Tirtayasa, itu diberikan mandat untuk melakukan urusan luar negeri dari kerajaan Banten. Dengan terbagi duanya pemerintahan Banten, ada yang mengurusi wilayah dalam negeri, ada juga yang mengurusi wilayah luar negeri dari Banten itu. Disinilah VOC kemudian mulai menerapkan politik divide et impera atau politik pecah belahnya mereka. Jadi VOC yang mengetahui pemisahan kekuasaan, mendengar pemisahan kekuasaan oleh Sultan Ageng Tirtayasa, itu kemudian menghasut salah satu dari kedua anak dari Sultan Ageng Tirtayasa ini. VOC menghasut Sultan Haji, ya, sehingga Sultan Haji ini kemudian mencurigai saudara dan ayahnya, ya, Sultan Ageng dengan Arya Purbaya. Nah, akhirnya Sultan Haji yang kemudian mencurigai ayahnya. Di sini VOC mengatakan pada Sultan Haji bahwa nantinya yang akan naik tahta menggantikan Sultan Ageng itu adalah Arya Purbaya, dan Sultan Haji tidak akan diberikan kekuasaan oleh ayahnya Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi Sultan Haji yang kemudian terhasut oleh apa yang dikatakan oleh VOC, karena inilah cara VOC untuk menguasai wilayah-wilayah dengan menghasut beberapa orang, melakukan politik divide et impera atau politik pecah belah lalu menguasai daerah itu. Sultan Haji kemudian akhirnya memutuskan untuk bersekongkol dengan VOC. Jadi Sultan Haji akhirnya menyatukan kekuatan dengan VOC. Dia bersekutu dengan VOC untuk mengambil alih wilayah Banten dari tangan ayahnya sendiri, Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, namun kemudian VOC mengiyakan bantuan terhadap Sultan Haji, namun menawarkan beberapa syarat, diantaranya Banten nantinya harus menyerahkan wilayah Cirebon kepada VOC. Lalu kemudian hak monopoli lada di wilayah Banten, ya, karena Banten terkenal sebagai penghasil lada terbesar saat itu kemudian nantinya akan dikuasai oleh VOC. Dan yang ketiga, apabila Banten melanggar aturan tersebut, maka nantinya Banten harus membayar ganti rugi kepada VOC. Jadi persyaratan itu kemudian disetujui oleh Sultan Haji. Akhirnya menyatulah kekuatan antara Sultan Haji dengan VOC. Penyatuan kekuatan ini kemudian mampu menghasilkan suatu serangan yang luar biasa, sehingga serangan yang dilakukan oleh Sultan Haji dengan VOC gabungan dari keduanya ini itu kemudian mampu menguasai Istana Surosoan di tahun 1681. Jadi ini adalah Istana Surosoan, bekas Istana Surosoan. Istana Surosoan itu adalah pusat pemerintahan wilayah Banten. Jadi ini adalah bekas Istana Surosoan. Ini ada Benteng Surosoan, dan di dalam sini ada pernah berdiri Istana Surosoan, dan ini adalah di wilayah Banten lama, wilayah di mana banyak sekali berdiri peninggalan-peninggalan sejarah dari kerajaan Banten. Di wilayah Banten lama ini adalah Benteng Surosoan, dan dalamnya pernah berdiri Istana Surosoan, tempat di mana Raja-Raja Banten memerintah saat itu. Di tahun 1681 wilayah ini kemudian dikuasai oleh Sultan Haji dengan VOC akibat kerjasama antara keduanya. Nah, di saat yang bersamaan 2 tahun kemudian, 1683, Sultan Ageng Tirtayasa itu kemudian akhirnya ditangkap, dan Sultan Haji itu akhirnya naik tahta menjadi Raja Banten saat itu. Nah, namun akibat dari kerjasama ini, beberapa wilayah dari Banten itu akhirnya terlepas, seperti Cirebon, dan juga monopoli perdagangan
Lada di Banten itu mulai dikuasai oleh VOC. Nah, tentunya ini adalah salah satu taktik politik pecah belah yang luar biasa dilakukan oleh VOC, menghasut anak dari Sultan Ageng Tirtayasa untuk menentang ayahnya sendiri. Nah, di sini kita belajar bahwa kekuasaan yang membutakan seorang Sultan Haji akhirnya bekerja sama dengan VOC untuk kemudian melengsarkan ayahnya sendiri dari tampuk kekuasaan kerajaan Banten. Nah, hingga akhirnya Sultan Haji berhasil naik tahta, namun membuat beberapa wilayah Banten itu terlepas, seperti daerah Cirebon itu kemudian dimiliki oleh VOC karena di sini ada bandar pelabuhan yang cukup besar juga, pelabuhan Cirebon. Kemudian perdagangan lada juga mulai dikuasai oleh VOC saat itu. Jadi melalui skema seperti ini, politik pecah belah, VOC mampu menguasai wilayah kerajaan Banten. Oke, jadi kita lanjut ke pembahasan kita yang ketiga, perlawanan dari daerah Mataram. Ya, perlawanan dari kerajaan Mataram itu bisa kita mulai angka tahunnya dari tahun 1628 sampai tahun 1757. Jadi di kelas 1 kalian mungkin sudah pelajari mengenai kerajaan Mataram Islamnya, dan salah satu raja yang cukup terkenal dan besar kala itu adalah Sultan Agung Hanyakrokusumo, salah satu raja yang kemudian memiliki cita-cita untuk menyatukan Pulau Jawa. Jadi Sultan Agung Hanyakrokusumo ini dia memiliki cita-cita untuk mempersatukan Pulau Jawa di bawah Panji Mataram, di bawah kerajaan Mataram, dan kemudian juga dia memiliki cita-cita untuk mengusir kekuasaan asing di Nusantara. Nah, karena cita-cita tersebut, akhirnya dia mencoba kemudian untuk mengusir VOC yang sudah ada di Jawa. Jadi kita lihat sedikit dulu di mana sebenarnya Mataram itu. Jadi kayak ini adalah peta kekuasaan kerajaan Demak. Nah, kalau Demak itu kita bisa lihat ini adalah wilayah kerajaan Demak di bagian atas sini, yang semua ini. Nah, sementara untuk Mataram wilayahnya ada di bawah sini, yang horizontal ini, vertikal ini kemudian yang menjadi wilayah kerajaan Mataram, wilayah yang cukup luas kala itu. Nah, bagaimana jalannya perlawanan yang dilakukan atau proses terjadinya perlawanan oleh Sultan Agung? Jadi Sultan Agung melakukan 2 kali serangan ke Batavia untuk meruntuhkan VOC. Yang pertama itu terjadi tahun 1628. Jadi penyerangan pertama Mataram ke Batavia itu terjadi di tahun 1628 dipimpin oleh Tumenggung Bahurekso. Namun penyerangan ini mengalami kegagalan. Mataram gagal mengambil alih Batavia dari VOC, dan kemudian setahun berselang 1629, kali ini dengan persenjataan yang lengkap, kemudian juga sudah disiapkan sumber makanannya. Di tahun 1629 akhirnya penyerangan kedua Mataram ke Batavia itu dilakukan, kali ini di bawah pimpinan Tumenggung Singaranu dibantu dengan Adipati Purbaya, dilakukan serangan yang kedua. Akan tetapi 2 serangan yang dilakukan ini semuanya gagal mengusir VOC dari Batavia. Jadi kedua serangan ini gagal mengusir VOC dari Batavia. Nah, apa yang kemudian membuat kedua serangan dari Sultan Agung dari Mataram ini gagal? Oke, kita lihat kegagalan Mataram. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya kegagalan itu? Nah, yang pertama adalah jarak antara Mataram ke Batavia itu terlalu jauh. Nah, kita lihat peta dulu. Mataram berada di sini. Kalau sekarang adalah kota Yogyakarta,
sementara Batavia ada di sini. Mereka mencoba melakukan penyerangan 2 kali di tahun 1628 dan 1629, dan itu pun jaraknya sangat jauh dari Yogyakarta ke Jakarta. Nah, itu jaraknya sangat jauh sehingga pasukan-pasukan Mataram mereka menempuh perjalanan darat ya menuju ke Batavia itu memerlukan waktu sekitar 3-4 hari, dan itu membuat mereka kelelahan sehingga ketika tiba di Batavia mereka bertempur, mereka sudah kalah sebelum berperang karena mereka sudah kelelahan dalam perjalanan dari Mataram ke Batavia, sehingga itu menjadi alasan utama kenapa mereka kemudian mengalami kegagalan. Nah, kemudian yang kedua adalah kekurangan bahan makanan. Jadi di penyerangan yang pertama di tahun 1628 mereka gagal karena kurangnya pemasukan makanan, karena mereka memang tidak membangun tempat-tempat di mana mereka bisa membuat lumbung-lumbung makanan. Itu yang membuat mereka mengalami kegagalan, karena jika kita terus berperang tanpa ada amunisi tambahan terhadap diri kita, badannya kita, tentu itu akan membuat kita tidak bisa bergerak banyak karena kita dalam kondisi kelaparan, sehingga akan sangat mudah untuk ditaklukkan oleh VOC saat itu. Nah, untuk itu belajar dari kesalahan-kesalahan itu di tahun 1629 di penyerangan yang kedua, sebelum melakukan penyerangan yang kedua, Mataram telah membangun lumbung-lumbung makanan. Contohnya mereka telah membangun lumbung makanan di daerah Tegal. Mereka juga sudah membangun lumbung makanan di mana mereka bisa menyimpan persediaan makanan itu di daerah Tegal dan juga Cirebon. Akan tetapi VOC mengetahui bahwa sudah ada lumbung makanan yang dibangun oleh Mataram di wilayah Cirebon, dan itulah yang kemudian dilakukan oleh VOC dengan membakar lumbung persediaan pangan milik kerajaan Mataram. Nah, akhirnya dibakarlah oleh VOC lumbung pangan yang dimiliki oleh Mataram di wilayah sini. Itulah yang kemudian membuat kembali gagalnya serangan yang kedua di tahun 1629, karena mereka lagi-lagi kehabisan sumber makanan karena lumbung yang mereka siapkan sebagai bahan pangan itu kemudian dibakar oleh VOC. Nah, kemudian yang keempat, berjangkitnya wabah penyakit menular di kalangan prajurit Mataram. Jadi saat itu sedang marak suatu wabah penyakit di Mataram, namanya adalah penyakit kolera, atau sekarang mungkin kita mengenalnya dengan nama diare. Itu penyakit yang menular kala itu dan membuat banyak pasukan Mataram meninggal dalam perjalanan, bahkan ketika berperang menghadapi Belanda, karena mereka dalam keadaan sakit ya, dalam keadaan terserang wabah penyakit kolera yang cukup mematikan kala itu di Pulau Jawa. Nah, akan tetapi penyerangan yang kedua, penyerangan di tahun 1629 itu bisa dikatakan tidak gagal sekali ya, tidak gagal juga, karena mereka membawa penyakit kolera ya, mereka mampu mengotori Sungai Ciliwung. Sungai Ciliwung saat itu adalah menjadi sumber mata air di Batavia ya. Jadi mereka sempat mengotori Sungai Ciliwung ya dengan wabah penyakit kolera, sehingga sumber air milik VOC saat itu ya, yang hanya berasal dari Sungai Ciliwung, itu kemudian tercemar, sehingga akibat tercemarnya Sungai Ciliwung ini bahkan beredar kabar bahwa pemimpin VOC saat itu, Jan Pieter Sukun atau JP Kun ya, kalau Anda masih ingat JP Kun, sosok yang kemudian membantai masyarakat Banda, itu kemudian tewas karena sakit ya. Jadi dia diagnosis meninggal akibat penyakit kolera atau diare, dan itu bersumber dari kotornya Sungai Ciliwung yang menjadi sumber air utama, dan itu dikotori oleh
pasukan-pasukan Mataram yang datang dalam keadaan sakit karena sedang dilanda wabah penyakit kolera, sehingga berdampak pada sumber mata air VOC yaitu Sungai Ciliwung yang kemudian berhasil dikotori dan kemudian menewaskan Jipikun karena juga terkena penyakit kolera. Nah, itu yang membuat sebenarnya bisa dikatakan tidak gagal-gagal juga ya penyerangan yang kedua mereka. Nah, namun setelah itu di tahun 1645 Sultan Agung Hanyokrokusumo kemudian akhirnya turun tahta dan kemudian Mataram mulai melemah karena adanya perang-perang saudara. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana melemahnya Mataram. Jadi pasca Sultan Agung Hanyokrokusumo turun tahta, Mataram mulai melemah. Ya, kembali terjadi perlawanan. Jadi melemahnya Mataram itu mulai dirasakan di tahun 1719 ketika adanya perang saudara di sana. Jadi kita langsung bahas saja ke tahun itu, di tahun 1719. Nah, jadi setelah turun tahtanya Sultan Agung Hanyokrokusumo, banyak raja-raja Mataram yang kemudian silih berganti menjadi pemimpin di Mataram. Nah, tepatnya ketika Raja Amangkurat keempat yang berkuasa di tahun 1719 sampai tahun 1726, saat itu memiliki dua anak ya yang ingin berkuasa. Jadi Amangkurat IV ini sudah akan turun tahta di tahun 1726 dan di saat itu ada dua anaknya yang ingin naik tahta menggantikannya, yaitu Pakubuwana II dan juga Pangeran Mangkubumi. Jadi dua orang ini kemudian saling bersaing untuk menggantikan ayahnya Amangkurat keempat. Namun ternyata keduanya tidak hanya saling bersaing ya, ternyata mereka punya saingan lainnya, yaitu Raden Mas Said. Jadi siapa sih sebenarnya Raden Mas Said ini? Jadi Raden Mas Said ini adalah cucu dari Amangkurat keempat. Nah, jadi Raden Mas Said ini memiliki ayah yang bernama Arya Mangkunegara yang merupakan anak pertama dari Raja Amangkurat keempat. Namun Arya Mangkunegara kemudian meninggal, dan di sini Raden Mas Said mengklaim bahwa yang layak naik tahta adalah dia, karena seharusnya naik tahta adalah Arya Mangkunegara menggantikan Amangkurat keempat, namun karena meninggal dan juga diasingkan dia diasingkan, Arya Mangkunegara yang diasingkan dan meninggal dalam pengasingan, maka Raden Mas Said menuntut bahwa yang layak naik tahta adalah dia untuk menggantikan Amangkurat keempat. Hal itu kemudian membuat ada 3 orang yang kemudian saling bersaing untuk memperebutkan tahta di Mataram menggantikan Amangkurat keempat ini. Nah, dan disinilah kemudian VOC lagi-lagi menerapkan sistem politik divide et imperanya untuk kemudian memasuki wilayah Mataram. Nah, di sini setelah Raja Sultan Agung Hanyokrokusumo mangkir di tahun 1645 atau ketika dia sudah turun tahta, VOC sebenarnya sudah mulai memasuki wilayah Mataram, bahkan menguasai beberapa wilayah Mataram. Nah, saat itu politik divide et impera VOC betul-betul terasa ketika Amangkurat IV ini sudah akan turun tahta. VOC yang sudah mulai menguasai beberapa wilayah Mataram itu kemudian menunjuk Pakubuwana II untuk menjadi raja di VOC, raja di Mataram. Jadi Pakubuwana II itu ditunjuk oleh VOC untuk menjadi raja atau sultan di wilayah kerajaan Mataram Islam pada itu. Nah, hal itu membuat Pangeran Mangkubumi dan kemudian Raden Mas Said itu kemudian kecewa dan kemudian berbalik untuk melakukan penyerangan terhadap Pakubuwana II yang kemudian sudah menjalin kerjasama dengan VOC. Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said tidak menyukai adanya VOC ikut campur tangan dalam persoalan politik kerajaan Mataram, bahkan harus menunjuk Pakubuwana II. Inilah kemudian mengapa Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said itu kemudian menyatukan kekuatan untuk menghadapi
Pakubuwana kedua. Tapi lagi-lagi VOC dengan politik divide et imperanya itu kemudian menghasut Pangeran Mangkubumi. Jadi Pangeran Mangkubumi ini kemudian dihasut oleh VOC. Jadi VOC menjanjikan kepada Pangeran Mangkubumi. Jadi VOC menjanjikan satu wilayah Mataram, sebagian wilayah Mataram kepada Pangeran Mangkubumi apabila Pangeran Mangkubumi mau berhenti melakukan penyerangan ataupun perlawanan terhadap Pakubuwana kedua. Nah, karena terhasut oleh VOC, akhirnya Pangeran Mangkubumi mengiyakan keinginan VOC. Nah, hal itu kemudian diketahui oleh Raden Mas Said, dan Raden Mas Said kemudian akhirnya berpisah jalan dengan Pangeran Mangkubumi karena Raden Mas Said tidak ingin bekerja sama dengan VOC. Nah, karena Pangeran Mangkubumi kemudian menyetujui apa yang dikatakan VOC, di mana VOC menjanjikan akan memberikan sebagian wilayah Mataram kepada Pangeran Mangkubumi apabila dia akan menghentikan penyerangan. Nah, akhirnya berdampaklah dengan adanya perjanjian Giyanti nantinya ya. Nah, akan berdampak dengan lahirnya perjanjian Giyanti. Jadi perjanjian Giyanti terjadi pada tanggal 13 Februari 1755. Nah, jadi VOC yang berhasil menghasut Pakubuwana kedua, dia menghasut Pangeran Mangkubumi karena keduanya ingin naik tahta. Akhirnya dibagilah wilayah Mataram menjadi dua. Ya, jadi wilayah Mataram berdasarkan perjanjian Giyanti 13 Februari 1755 akhirnya Mataram dibagi menjadi dua, di mana saat itu sebenarnya sudah ada wilayah Kasunanan Surakarta. Itu sudah dipimpin oleh anak dari Pakubuwana kedua, karena Pakubuwana kedua saat itu sebenarnya meninggal ketika Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said melakukan penyerangan terhadap Pakubuwana kedua. Dan akhirnya Pakubuwana kedua meninggal, kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Raden Mas Surajati atau Pakubuwana ketiga. Pakubuwana ketiga itulah yang kemudian berkuasa di daerah Surakarta. Nah, sebenarnya Kasunanan Surakarta ini adalah wilayah paling pertama Mataram saat itu. Jadi kedua wilayah ini dulunya adalah Kasunanan Surakarta. Kasunanan artinya adalah suatu wilayah yang dipimpin oleh raja yang bergelar Sunan. Nah, disinilah Kasunanan Surakarta kemudian dipimpin oleh Pakubuwana ketiga, jadi anak dari putra Pakubuwana kedua yang wafat tadi. Nah, dengan adanya perjanjian Giyanti ini, Mataram kemudian dibagi menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dengan Kesultanan Yogyakarta. Jadi Kesultanan Yogyakarta sebenarnya baru lahir tanggal 13 Februari 1755 setelah perjanjian Giyanti. Nah, di sini Mangkubumi diberikan daerah di Yogyakarta dan kemudian di sana dia mendirikan kesultanan. Nah, di sini VOC mengatakan kepada Pangeran Mangkubumi agar dia mendirikan kesultanan bukan kasunanan, karena kasunanan itu sudah ada, yaitu Kasunanan Surakarta. Maka Pangeran Mangkubumi diberitahukan kepada VOC lebih baik Anda mendirikan Kesultanan Yogyakarta di Yogyakarta. Akhirnya kesultanan bisa dikatakan sebagai daerah juga, tetapi kemudian dipimpin oleh seorang sultan. Jadi bedanya Kasunanan dengan kesultanan adalah kalau Kasunanan itu dipimpin oleh seorang sunan, dan kemudian kesultanan itu dipimpin oleh seorang sultan, tapi sama-sama mereka punya daerah. Nah, jadi saya ulangi bahwa perjanjian Giyanti itu kemudian membagi dua wilayah Mataram, yaitu ini yang terjadi akibat politik divide et impera VOC, di mana Kasunanan Surakarta itu kemudian diberikan kepada Pakubuwana ketiga yang merupakan anak dari putra Pakubuwana kedua yang meninggal ketika penyerangan Pangeran Mangkubumi. Dan kemudian Pangeran Mangkubumi itu kemudian diberikan daerah di Yogyakarta dan mendirikan Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Nah, jadi Pangeran Mangkubumi inilah yang kemudian nanti kita kenal dengan istilah Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Dialah orang yang kemudian bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Mungkin kalian sudah sering mendengar istilah Sultan Hamengkubuwono pertama ya. Jadi
Instruksi Sultan Hamengkubuwono adalah orang-orang yang memimpin pemerintah di Yogyakarta. Jadi dia memimpin di Kesultanan Yogyakarta. Nah, kemudian kita lihat, nah inilah tempat di mana perjanjian Giyanti itu berlangsung di daerah Karanganyar, Jawa Tengah, tempat di mana terjadi perjanjian yang kemudian akhirnya membagi dua wilayah Mataram. Mataram dibagi dua, yaitu dibagi menjadi Kesunanan Surakarta dan juga Kesultanan Yogyakarta. Ya, jadi yang lebih dulu ada itu adalah Kesunanan Surakarta, sudah lebih dulu ada. Nah, nanti setelah perjanjian Giyanti 1755 didirikanlah Kesultanan Yogyakarta ya. Nanti kita akan lihat itu. Nah, ini adalah naskah perundingan atau perjanjian Giyanti di mana VOC bertindak sebagai pendengarnya saat itu, dan inilah Keraton Kasunanan Surakarta itu ya, Kasunanan Surakarta. Nah, jadi kalau kalian jalan-jalan ke Solo, kalian akan menemukan Kasunanan ini atau Keraton Kasunanan Surakarta ini berada di Solo. Nah, sementara itu ini adalah Kesultanan Yogyakarta. Jadi kalau kalian jalan-jalan ke Jogja, kalian tentu akan menemukan seperti ini ya, di dekat alun-alun kidul ya. Ini berada dekat dari benteng Vredenburg, dan ini juga berada di belakang dari alun-alun kidul Keraton Kesultanan Yogyakarta yang didirikan setelah nantinya terjadi perjanjian Giyanti yang membagi dua Mataram, dan itulah yang kemudian nanti menjadi daerah Yogyakarta. Maka didirikanlah tempat seperti ini, Keraton Kesultanan Yogyakarta. Tentu kalian yang sering atau pernah ke Jogja pasti pernah melihat keraton ini. Inilah yang dibangun di tahun 1755. Nah, dan sedikit kita bergeser. Kalau kalian pernah datang ke daerah Gunung Kidul di Yogyakarta, kalian akan melihat tugu atau monumen seperti ini, dan inilah adalah tapal batas antara wilayah Kasunanan Surakarta dan juga Kesultanan Yogyakarta saat itu, ketika terjadi perjanjian Giyanti yang membagi wilayah Mataram menjadi Kasunanan Surakarta dan wilayah Kesultanan Yogyakarta. Jadi inilah adalah tapal batas kedua wilayah itu, dan sampai hari ini kita masih bisa lihat tapal batas ini di daerah Gunung Kidul. Ini adalah monumen yang kemudian sudah dipugar ya, sudah dipugar. Nah, ini ada lambang Kesultanan Yogyakarta, dan di sini di balik ini juga ada lambang Kasunanan Surakarta yang menandakan bahwa daerah sini itu adalah milik Kasunanan Surakarta, dan daerah di sana itu adalah daerah Kesultanan Yogyakarta. Nah, itu tadi mengenai perjanjian Giyanti yang kemudian memecah dua Mataram. Nah, kemudian bagaimana nasib Raden Mas Said atau anak Arya Mangkunegara ini? Ternyata setelah kedua orang ini bersepakat bersekongkol dengan VOC dan sama-sama mendapatkan wilayah, Raden Mas Said tetap melakukan penentangan kepada kedua orang ini. Di sini bukan Pakubuwana II ya, di sini sudah Pakubuwana ketiga, di mana Pakubuwana kedua sudah meninggal ketika Pangeran Mangkubumi melakukan penyerangan terhadap Pakubuwana kedua. Sebelum Pangeran Mangkubumi menyatukan kekuatan juga dengan VOC. Nah, di sini Raden Mas Said itu kemudian terus menggempur VOC dengan Pangeran Mangkubumi dan juga Pakubuwana ketiga, di mana Raden Mas Said ini akhirnya luluh ketika VOC kemudian juga ternyata menghasut Raden Mas Said untuk segera mengakhiri perlawanannya terhadap VOC. Nah, akhirnya Raden Mas Said kemudian luluh, dan akhirnya VOC sepakat untuk memberikan suatu wilayah juga kepada Raden Mas Said. Nah, itu yang kemudian nanti melahirkan perjanjian Salatiga.
Nah, jadi perjanjian Salatiga itu terjadi 2 tahun setelah perjanjian Giyanti. Jadi perjanjian Salatiga terjadi pada tanggal 17 Maret 1757 yang isinya adalah membagi 3 wilayah Mataram. Jadi kita lihat di sini. Jadi Raden Mas Said itu kemudian diberikan wilayah di mana Pakubuwana ketiga memberikan sebagian wilayahnya kepada Raden Mas Said, dan juga Hamengkubuwono pertama memberikan sebagian wilayahnya kepada Raden Mas Said, sehingga akhirnya Raden Mas Said itu memperoleh wilayah sekitar 2.800 hektar. Jadi sekali lagi 2.800 hektar, di mana setelah mendapatkan wilayah itu Mataram akhirnya terbagi menjadi 3, di mana Kasunanan Surakarta dipimpin oleh Pakubuwana ketiga. Jadi ini adalah wilayah Kasunanan Surakarta. Kemudian Kesultanan Yogyakarta dipimpin oleh Hamengkubuwono pertama. Di sini adalah Kesultanan Yogyakarta, wilayah Yogyakarta saat ini, dan juga Raden Mas Said tadi diberikan wilayah di sini. Nah, dia menamakan wilayahnya dengan nama Mangkunegara, dan dia saat itu mendirikan kadipaten, suatu wilayah yang dipimpin oleh kadipati. Nah, akhirnya dia membentuk daerah Mangkunegara di daerah sini dan memberi gelar dirinya Mangkunegara pertama. Itulah yang kemudian di sini kita bisa lihat bahwa wilayah melalui perjanjian Salatiga ini, keinginan Sultan Agung Hanyokrokusumo yang awalnya ingin mempersatukan Pulau Jawa itu akhirnya musnah, itu akhirnya sirna setelah penerus-penerus dari kerajaan Mataram itu termakan oleh politik divide et impera atau politik pecah belahnya VOC, di mana akhirnya wilayah Mataram itu terbagi menjadi 3, terbagi menjadi wilayah Surakarta, Yogyakarta, dan Mangkunegara. Nah, ini kita bisa lihat, inilah daerah itu di mana ada daerah Surakarta, ya ini dekat daerah Salatiga ya, dekat dari daerah Semarang, kemudian Yogyakarta, dan di sini ada Mangkunegara. Nah, nanti kemudian setelah berjalannya ini pemerintahan, bahkan wilayah Mataram itu semakin kecil, semakin terbagi-bagi, bahkan terbagi lagi menjadi 4. Sekitar tahun 1800-an lebih, daerah Mataram itu bahkan terbagi menjadi 4. Di daerah sini ya, di daerah sini itu kembali berdiri suatu wilayah, yaitu Paku Alam. Nah, sehingga wilayah Mataram betul-betul terbagi saat itu. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa politik divide et imperanya VOC betul-betul berhasil, bahkan berhasil memecah Mataram menjadi 4 bagian melalui perjanjian Giyanti yang membagi 2 Mataram menjadi wilayah Surakarta, Kasunanan Surakarta, dan juga menjadi daerah Kesultanan Yogyakarta. Wilayah Mataram pada sebenarnya sangat luas ya. Nah, kemudian juga melalui perjanjian Salatiga, akhirnya wilayah Mataram terbagi menjadi 3, yaitu Surakarta, Yogyakarta, dan Mangkunegara. Nah, itulah yang kemudian mengakhiri perlawanan-perlawanan kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Di sini kita bisa lihat bahwa melalui struktur seperti ini, melalui politik divide et impera, VOC betul-betul berhasil menguasai beberapa wilayah melalui politik pecah belahnya itu. Nah, disinilah kemudian kita bisa lihat bagaimana VOC betul-betul cerdik memanfaatkan lemahnya orang-orang di Mataram dan juga kerajaan-kerajaan lainnya, sehingga sangat mudah dihasut karena mereka lebih menyukai suatu kekuasaan ketimbang suatu penyatuan wilayah. Nah, itulah pembahasan kita hari ini, di mana banyak kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa yang kemudian berakhir tragis dengan dibagi-baginya wilayah-wilayah mereka. Ya, dibagi-baginya wilayah mereka kemudian karena VOC melalui politik divide et imperanya, mereka berhasil membagi-bagi wilayah itu. Jadi untuk hari ini saya rasa cukup untuk materi kita. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.